Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini ya, saya akan menerangkan mengenai kesebangunan dan juga kekongruenan dari segitiga ya. Nah, di pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai definisi dari segitiga, kemudian sifat-sifatnya, kemudian ada garis istimewa ya pada segitiga. Nah, pada pertemuan kali ini di sini kita akan membahas secara lebih mendetail ya. Utamanya yaitu mengenai kesebangunan dan juga kekongruenan. Ya, khususnya pada bangun segitiga. Baik, langsung saja tanpa kita berlama-lama ya. Nah, di sini adalah nanti teman-teman bisa baca ya. Ini adalah peta konsep yang nantinya kita pakai untuk mempelajari materi ini. Ya, jadi di sini ada kesebangunan dan juga kekongruenan. Nah, tentunya materi ini bukanlah materi asing ya bagi saudara, karena dulu ketika berada di bangku SMP ya, tentunya saudara sudah pernah mengaplikasikan bahkan mengenai materi kesebangunan dan kekongruenan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya secara lebih mendetail. Utamanya di sini nanti pastinya akan ada beberapa teorema-teorema yang butuh kita buktikan ya. Ketika kita SMP mungkin kita hanya sekadar memakai saja ya. Kita sudah tahu kalau ini pasti sebangun, nanti cara mengerjakannya pakai perbandingan, kemudian nanti dikalikan silang dan seterusnya. Nah, kalau sekarang ini kita selain juga nantinya mengaplikasikan, juga kita mempelajari secara lebih mendalam ya bagaimana sifat-sifat dari kesebangunan itu bisa kita pakai begitu. Oke, langsung saja. Di sini kita tahu bahwa kesebangunan di antara dua segitiga di situ terjadi apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Ya, jadi sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya secara ilustrasinya pada gambar. Di sini terlihat ada gambar dua buah segitiga yang sebangun ya, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, di sini kita katakan dua segitiga ini sebangun ya. Maka karena di sini itu segitiga ABC ya, ini didilatasikan ya. Kalau didilatasikan, teman-teman sudah tahu ya, didilatasikan itu berarti dia diperbesar atau diperkecil ya, tentunya dengan skala yang sama pada masing-masing sisinya begitu. Semisalkan ini AC itu diperkecil menjadi setengahnya, berarti AB juga menjadi setengah dari AB, kemudian BC juga menjadi setengah dari BC begitu. Nah, kemudian di sini karena ABC dan PQR itu merupakan hasil dari dilatasi ya, kita pasti bisa memastikan bahwa perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti besarnya sama ya, perbandingannya itu sama. Nah, kemudian juga pastinya sudutnya ya, sudut dari sudut yang diapit dari sisi-sisi yang bersesuaian itu juga pastinya besarnya sama begitu ya. Nah, karena segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga PQR ya, maka kita peroleh bahwa sisi AB ini banding sisi PQ itu sama dengan sisi AC dibanding sisi PR. Nah, ini juga sama dengan sisi BC dibanding sisi QR ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk sisi yang bersesuaian ya dari ini tadi, karena AB itu bersesuaian dengan PQ,
AC bersesuaian dengan PR, maka sudut yang diapit oleh sisi yang bersesuaian itu juga besarnya sama begitu. Jadi sudut P itu sama dengan sudut A, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Ya, karena dia diapit oleh tadi sisi yang bersesuaiannya itu. Nah, kemudian itu adalah definisi daripada dua segitiga yang sebangun ya. Nah, di sini ada beberapa sifat yang kaitannya dengan dua segitiga yang sebangun. Nah, yang berarti ketika kita menjumpai ada dua segitiga yang memiliki sifat salah satu dari ini, maka bisa dikatakan bahwa dua segitiga itu sebangun. Nah, sifat yang pertama yaitu dua segitiga itu dikatakan sebangun jika ketiga sisi yang satu sebanding dengan ketiga sisi yang bersesuaian dari segitiga yang kedua ya. Jadi sisi-sisinya itu saling bersesuaian seperti itu. Nah, berarti kita punya ada segitiga seperti ini, kemudian sisi yang bersesuaian kita punya bahwa DE itu jelas bersesuaian dengan AB ya. Kemudian ada EF itu bersesuaian dengan BC. Kemudian ada DF, di situ bersesuaian dengan AC. Nah, maka kita punya perbandingan yang seperti ini, di mana nilai perbandingannya ini sama begitu. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF, ya. Nah, langkah pembuktiannya karena kita sudah punya ini perbandingan yang sama, maka kita bisa menuliskan bahwa besarnya perbandingan adalah K. Ya, besarnya perbandingan itu K. Nah, maka dari sini bisa kita peroleh bahwa DE itu adalah K kali AB. Kemudian EF itu adalah K kali BC. Nah, kemudian ada DF itu adalah K kali AC. Ya. Nah, apabila di segitiga ini ya, sisi-sisi pada segitiga ABC ini kita kalikan dengan K ya, dengan K itu adalah sembarang titik selain 0. Nah, maka di sini akan terbentuk bangun ya, yang mana merupakan bangun segitiga A aksen, B aksen dan C aksen ya. Nah, karena A aksen, B aksen, C aksen itu adalah segitiga dengan panjang K kalinya dari panjang sisi segitiga ABC, maka bisa kita tuliskan bahwa K A aksen, B aksen itu adalah K kali AB, kemudian B aksen, C aksen adalah K kali BC, kemudian A aksen, C aksen adalah K kali AC. Ya. Nah, karena segitiga ABC itu dapat dikalikan sedemikian sehingga hasilnya itu sama dengan atau sebangun dengan segitiga DEF. Ya. Nah, karena ini tadi ya, karena ada segitiga ABC yang ternyata ketika dia dikalikan ya, dia memperoleh panjang yang sama dengan panjang dari segitiga DEF. Ya, kita tahu segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu adalah panjang sisi K kali segitiga ABC. Gitu. Oke, kemudian ada 3 sifat yang lain ya. Yang pertama yaitu dua segitiga sebangun itu apabila kedua sudut dari segitiga yang satu sama dengan dua sudut segitiga yang lain begitu ya. Jadi kalau ada dua sudut yang sama atau dua sudut yang sama ini, nah maka dua segitiga itu dipastikan dia pasti sebangun. Nah, kemudian sifat yang ketiga, apabila dua segitiga sebangun, kalau dua sisi segitiga yang satu sebanding dengan dua sisi segitiga yang satu dan sudut apit kedua sisi itu sama. Ya, jadi dikatakan sebangun lagi apabila ada ya di sini apabila ada dua sisi segitiga itu sebanding dengan dua sisi segitiga yang kedua. Nah, kemudian sisi yang diapit oleh dua sisi tersebut itu besarnya sama ya antara kedua segitiga.
Nah, kemudian yang keempat, dua segitiga itu dikatakan sebangun apabila kedua sisi segitiga siku-siku, kedua segitiga itu siku-siku, kemudian sisi miring dan sebuah sisi siku-siku dari segitiga yang satu itu sebanding dengan miring dan sisi siku-siku dari segitiga yang kedua. Ya, jadi memang segitiga yang sebangun di sini kalau dia adalah segitiga siku-siku, maka sisi miringnya itu harus sebanding dengan sisi miring segitiga yang satunya, sama salah satu dari sisi siku-sikunya itu sebanding juga dengan sisi siku-siku segitiga satunya. Ya. Oke, berikut ini merupakan aplikasi ya dari di sini ada dua segitiga. Ya, kita lihat ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, di sini segitiga ABC dan segitiga PQR itu kita anggap sebagai segitiga yang sebangun. Kenapa kita anggap sebagai segitiga yang sebangun? Ya, karena kita lihat dari sifatnya. Ya. Tadi dua segitiga sebangun itu kalau misalkan ada dua sudut dari segitiga yang satu itu sama dengan dua sudut dari segitiga yang lain, nah maka dia sudah kategori di sini. Ya, nah kita lihat besar sudutnya bagaimana. Nah, ini sudah ditandai, sudut P sama dengan sudut A. Ya, sudut Q sama dengan sudut B. Sudut R sama dengan sudut C ya. Jadi ini sudutnya jelas sudah diketahui, maka dia pasti harusnya sebangun. Ya. Nah, kemudian kita lihat sisi yang bersesuaian. Ya, ada sisi AB yang pasti dia diapit oleh ini, tanda ini, ya, maka sisi AB itu pasti di PQ, ya. Nah, kemudian ada sisi BC, ya, sisi BC itu ada di sini. Nah, dia bersesuaian dengan QR. Nah, kemudian ada kenapa bersesuaian? Karena kita lihat dia diapit oleh sudut yang sama juga ya. Nah, jadi bukan karena dia ini letaknya sama, tapi kita melihatnya itu pengapitnya itu siapa begitu. Nah, kemudian ada yang terakhir pasti PR itu pasti sama dengan AC begitu, karena memang sisanya ya di situ. Nah, oleh karena itu, karena dua ini segitiga ini sebangun, maka kita bisa buat perbandingan ya. Berarti PQ per AB ya, PQ per AB sama dengan QR per BC sama dengan RP per CA. Nah, ini ada beberapa cara ya. Misalkan kita ingin menggunakan cara yang satu, ya berarti PQ, AB, QR, BC. Atau bisa juga menggunakan cara yang kedua, ya pakai perbandingan yang ini. Nah, nanti pasti akan ketemu ya bahwa nilai A-nya adalah 7. Nah, bagaimana dengan cara yang berbeda? Pasti juga sama. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, di sini apabila ada suatu garis dalam sebuah segitiga yang sejajar dengan sebuah sisi membagi kedua segitiga sama dan bagian-bagian yang berisi bagian-bagian yang perbandingannya seharga itu sama. Ya. Nah, ini perlu kita analisis dulu ya dari sifatnya ya. Apa yang sudah ada di sifatnya itu, kemudian apa yang diinginkan atau apa yang ingin dibuktikan dari sifat itu. Nah, tentunya kita harus bisa memahami ya. Nah, yang pertama di sini ada suatu garis ya di suatu segitiga di mana garis itu sejajar dengan sebuah sisi ya dan membagi dua segitiga itu yang lain atas bagian-bagian yang perbandingannya sama. Nah, kita lihat jadi di sini ada dua garis ya. Nah, ini ada dua garis, kemudian nah ini dia garis ini kan membagi dengan perbandingannya itu nanti sama ya, berarti kita bisa lihat bahwa ini ya itu punya perbandingan yang sama dengan ini dan ini dan ini itu perbandingannya sama.
ya, yang berarti dia pasti garis ini sejajar dengan alasnya begitu. Nah, di sini akan kita buktikan bahwa CD, ya, CD. Nah, yang mau dibuktikan itu tadinya apa? Nah, ini akan dibuktikan bahwa CD ini banding BD, ya, itu sebanding dengan CE banding CEA, ya. CE banding, nah ini harusnya EA ya, bukan AC ya. Nah, ini harusnya EA. Oke. Nah, kemudian kita punya ini, yang mau kita buktikan itu ini. Nah, sekarang kita yang dipunyai dulu. Kita punya bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC, ya, itu berimpit ya. ABC, DEC itu berimpit. Nah, kemudian karena ini berimpit, berarti kan otomatis jelas sudut yang bersesuaian itu pasti sama besar ya. Nah, otomatis pastinya nanti kita akan bisa menemukan ada segitiga yang kongruen. Oke, kemudian sudut ACB dengan sudut EDC. Nah, itu kan sudut yang ada di itu yang sama. Ya, sudutnya itu ada di bagian yang sama. Ini berimpit, maka besarnya sama. Terus ada sudut ABC sama ada sudut EDC. Lah, ini juga yang gede ini dengan yang kecil itu juga sama. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat, maka nantinya sudut D ini ya akan besarnya sama dengan sudut B. Ya, karena sudah ada dua sudut yang mengklaim bahwa besarnya sama. Ya. Maka apa di sini? Nah, maka di sini dia pasti sebangun, ya, ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga apa? Segitiga ABC dan segitiga DEC. Ya. Nah, karena segitiga ini sebangun, maka kita bisa membuat perbandingannya kayak gini, ya, berarti DC per BC, DC per BD sama dengan, nah ini sama dengan CE. Nah, ini per ini kan harusnya ini ada dua segitiga yang sebangun ya, segitiga ini, nah, dan segitiga ini ABC dan CDE, ya kan. Nah, kemudian kita punya perbandingan di sini, berarti CD itu sebangun dengan, nah ini tuh harusnya bukan BD tapi ini BC ya. Oke, ini BC. Nah, kemudian ada DE itu dengan AB. Kemudian ada CE dengan CA. Ya. Nah, ini kalau ini kan kita dapat perbandingan ya. Terus kita pakai yang mana? Yang CB per DC per BC sama dengan pakai yang ini. AC per CE per AC ya. Nah, kita lihat kan dapatnya seperti ini. Ini kan berarti bisa kita kali silang ya. Nah, berarti dapatnya seperti ini. Oke, jadi itu hasil dari ini tadi ya. Nah, karena kita tahu, nah maka di sini sudah terbukti ya.
Jadi kalau misalkan ada garis yang mana di sini membagi menjadi dua perbandingan yang sama, nah maka bisa diperoleh rumus yang seperti ini. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi teman-teman nantinya kalau misalkan sudah terbiasa ya menemukan ada gambar yang seperti ini. Nah, kalau misalkan menggunakan teorema langsung ya boleh, karena teorema kan sudah dibuktikan ya. Misalkan ini ada A2 kali B1, ada A1 kali B2 seperti itu. Ya, karena ini sudah jelas terbukti. Terus kemudian di sini ada contoh soal ya. Nah, ini adalah contoh soal, misalkan ada sisi yang sejajar itu adalah AB dan DE, di mana panjang AB itu 16, panjang AC itu adalah 12, kemudian panjang BC itu adalah 9, dan panjang BE itu adalah 8. Nah, tentukan panjang sisi pada segitiga DEC, ya kan? Nah, berarti kita ingin mencari ini panjang-panjangnya. Nah, kita sudah tahu di sini ukuran ini tuh berapa saja, ya kan? Nah, maka dari sini ya kita harus tahu dulu bahwa dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Ya, nah caranya bagaimana? Kita lihat dulu. AB ya, karena ini kan sejajar ya. AB itu kan tegak lurus dengan sejajar dengan DE. AB sejajar dengan DE. Nah, oleh karena itu kita dapat sudut-sudut yang bersesuaian yang sama ya. Jadi kayak sudut A dan sudut D. Nah, itu kan dua sudut yang bagaimana? Sehadap. Ya, ada sudut B dan sudut E juga sama. Nah, sudut C itu punyanya kedua segitiga. Ya. Nah, kemudian setelah kita peroleh dan kita tahu bahwa dua segitiga ini sebangun, ya, nah maka kita bisa menghitung ya. Di sini kita bisa hitung pakai yang tadi perbandingan, ya sudah dihitung hasilnya seperti ini. Nah, maka diperoleh hasil yang seperti ini. Ya, jadi tinggal dipilih aja, ada dua di situ. Ya, dari 3 persamaan. Perbandingan ini pilih aja 2, kalikan silang, sudah teman-teman nanti bisa peroleh hasilnya. Oke, kemudian ini masih ada juga ya. Ada jika AB dan BE itu masing-masing garis tinggi dari segitiga ABC. Nah, kita disuruh membuktikan ya apabila ada AD dan BE itu adalah garis tinggi dari suatu segitiga, maka kita buktikan bahwa CD kali CD ya, CD dikalikan dengan BC itu akan sama dengan CE yang dikalikan dengan CA. Ya. Nah, itu catatannya seperti itu. Nah, terus kemudian kita akan membuktikan ya dari pernyataan ini ya. Nah, kita punya bahwa di sini adalah suatu segitiga. Ya, kemudian AD sama BE itu adalah garis tinggi. Nah, maka kita akan membuktikan bahwa ini kalikan silang kayak gini itu benar. CD dikali dengan berapa ini? CD dikali dengan ya, di sini sudah ada CD itu ini dikalikan dengan CB, kemudian CE dikalikan dengan CA ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa itu nanti berlaku. Oke, kita lihat dulu ada segitiga ACDA. ACDA. Nah, itu adalah segitiga apa? Nah, karena dia garis tinggi tadi jelas di situ adalah segitiga siku. Ya, segitiga siku-siku. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, nah, teman-teman nanti bisa melihat di sini, karena ini segitiga siku-siku, berarti ini siku-siku ya, 90 derajat.
ini tentunya besarnya sama dengan ini, CBE, ya 90 derajat juga. Nah, kemudian ada sisi yang berimpit. Nah, siapa sisi yang berimpit? Sudut yang berimpit, yaitu sudut ini. Nah, ini punyanya segitiga ADC, juga punya segitiga BEC. Nah, maka sudutnya sama. Nah, tadi ada teorema kalau dua bangunan sudutnya sama, jelas itu sebangun, begitu ya. Nah, karena ini sebangun, maka bisa kita peroleh perbandingan dua segitiga ini. Berarti nanti CB banding CA, ya, atau mau dilihat dulu AD banding BE bisa. Kemudian ada AC banding apa di sini? Iya, AC dibanding dengan BC, ya. Kemudian ada DC. Nah, DC banding dengan CE. Oke. Nah, kalau sudah, berarti nanti kita tinggal pilih aja 2 di antara 3 perbandingan itu, ya. Nah, kita bisa milih nanti yaitu yang ini, AC per BC sama AC per BC sama di sini adalah CD per CE. Nah, nanti bisa kali silang begitu. Ya. Nah, dari sini maka sudah bisa terbukti ya bahwa garis tinggi segitiga ABC, nah jika AD dan BE itu adalah garis tinggi, maka CD kali CB sama dengan CE kali CA. Ya, jadi ini terbukti begitu. Ya, dari ini tadi. Baik, itu adalah sekilas ya penjelasan saya mengenai kesebangunan. Semoga bisa menambah pengetahuan dari teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.